Mister kok hilang? Apanya? Gambar misteri ya? Tadinya hilang. Oh. Nah, ini kalau suara mister muncul nggak? Apa? Suara mister kedengaran nggak di sana? Itu muncul. Oke, kalau sekarang mister share screen muncul nggak ya? Sekarang kelihatan share screen mister? Share screen mister kelihatan nggak? Halo Mister? Halo? Ya Mister? Suara mister kedengaran? Kedengaran. Oke, kalau share screen mister muncul presentasinya? Muncul. Oke, nice. Kita coba mulai dulu ya. Oke, Oke. di sini kita akan membuat proyek Simple Paint. Tahapannya kita melanjutkan seperti yang kemarin. Jadi kemarin kita udah belajar klik, ya kan? Kemudian apalagi? Write yang baru-baru ya. Nah, itu nanti kita akan coba Iya. membaca klik yang ada di screen. Kalau kemarin kliknya kan ada di objeknya, ada di turtle-nya. Nah, sekarang kita akan coba klik yang ada di screen-nya. Jadi ngebaca screen-nya kita yang ada di Python. Bentuknya nanti kira-kira kayak gini nih. Nah, jadi kita bisa buat gambar-gambar gini ya, Syam. Nulis-nulis atau gambar-gambar biasa kayak kalau kita di Paint. Nah, kayak gitu. Ada gambar, bisa nulis dan sebagainya. Jadi nanti gambarannya kayak gini nih, gambaran aplikasinya. Nah, apa yang kita bisa pakai di sini? Sama seperti kemarin, kita pakai event. Nah, event itu yang sekarang kita mau pakai adalah event terkait dengan screen-nya. Jadi kita akan ngebaca di mana kliknya kita yang akan ditaruh di screen. Dibaca sama si aplikasinya. Nah, jadi nanti kita buat itu sebagai subscriber. Kenapa? Asli itu tadi gak dengaran. Oh, suara Mister sekarang kedengeran nggak? Kedengaran banget. Udah ya? Oke, good. Kemudian, nah sebelum kita masuk ke dalam aplikasinya, tadi kan Asyam udah buka tuh, ada mind map. Jadi seperti yang sebelumnya waktu kita buat modul, waktu kita buat gambar apa? Gambar mengenai daerah perkotaan itu, yang ada gambar gedung, gambar matahari, kan kita buat mind map. Nah, jadi nanti kita mau coba buat dulu fungsi-fungsinya itu masing-masing seperti apa untuk yang simple paint. Nah, nanti ada beberapa ketentuan yang harus kita jalani atau kita implementasikan ke dalam fitur-fiturnya. Nah, ini contohnya. Nanti kita akan ntar Mister tunjukin contoh lengkapnya akan seperti apa. Kenapa? Asal izin ngambil sesuatu dulu ya. Boleh. Silakan. Apa sebentar doang ada bayi-bayi amat ya. Yuk, udah? Sudah kembali ke posisi? Oke. Sekarang Mister lanjutin. Nah, nanti ini contoh mind map-nya. Ini hanya gambaran aja. Nanti akan Mister tampilin yang bentuk mind map sebenarnya untuk yang simple paint ini. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke simple paint, Mister mau tanya-tanya dulu nih yang kemarin karena kita nggak akan jauh-jauh dari apa yang udah kita pelajari yang kemarin sebenarnya. Apa itu objek kalau menurut Asyam? Terus jadi apa? Kalau suatu yang ada di kehidupan sehari-hari kita maupun hidup benda mati atau itu benda hidup. Oke, kalau properti dan metode itu seperti apa? Properti adalah sesuatu yang dimiliki oleh objek tersebut. Metode adalah sebuah metode yang dilakukan oleh objek tersebut. Oke, contohnya kalau yang properti sebutkan nama objeknya misalnya, habis itu contohnya apa, propertinya, metodenya apa?
kelinci, Mm-mm. properti, lari, makan, dan metode makan dan minum. Oke, nice. Wah, udah dapat banget ya. Oke, bener banget. Jadi, objek itu adalah sesuatu apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah objek. Nah, setiap objek punya properti dan metode. Properti itu lebih ke arah ciri khasnya ya. Jadi kalau misalnya tadi kelinci, oke, dia lari juga menjadi suatu properti dari kelinci, tapi kita coba cari ciri khasnya apa nih? Misalnya telinganya panjang. Nah, itu ya. Jadi ada ciri khas yang mencirikan bahwa ini objek nih dikatakan kelinci loh. Makanannya rumput. Nah, makanannya rumput. Makanannya wortel misalnya, gitu kan? Bener, oh mbak, itu bener. Mm-mm. Kelinci itu paling bagus itu makan campuran pelet dan rumput. Kalau kebanyakan makan Oh wortel gitu. bisa mencret. Oh, Mister pikir ini kalau dicampur rumput malah nggak bagus. Oke, oke, oke. Nah, itu juga menjadi salah satu Bumbu sama karakteristik tuh. ya. Nah, oke, nice. Oke, good. Oke, nice. Objek udah Asyam dapet, tahu Asyam. karena harus jualan kelinci. Oh, Asyam juga punya kelinci. Hmm. Oke, nice. Sepasang kelincinya. Ini lebih ada sekitar 20 apa 30 gitu. Buset, banyak banget Asyam. Mulai kapan Asyam memelihara kelinci? Udah lama ya? Udah lama kayak dari umur 7 atau 8 tahun. Oh, pantesan banyak banget. Oke, nice. Dari 2022 kalau nggak dari 2023 gitu. 2022 deh. Oke, wah pantesan ngerti banget nih mengenai kelinci. Oke, nah sekarang kita lanjutkan terkait dengan bagaimana kita menambahkan properti baru ke objek yang sudah ada. Nah, ini terkait dengan objek properti yang sudah ada, kita cukup memanggil nama objeknya. Kalau kemarin contohnya kita kan membuat turtle itu pakai huruf T kan? Ya. Ada T1, T2, T3. Kalau mau nambahin, ya sudah. Berarti T titik, misalnya apa mau nambahin poin? T titik poin sama dengan berapa? 2, apakah 3, apakah 4, apakah 5, tergantung dari kebutuhan. Jadi contohnya kayak yang ada di slide ini. Jadi gampang banget cara nambahin properti di dalam coding, di dalam dunia pemrograman. Tinggal kita kasih titik aja sebagai indikasi bahwa ini ada nama properti baru loh, namanya poin gitu. Kemudian kita inisialisasi nilainya berapa. Oke, nice. Kemudian apa yang dianggap? Oke. Kemarin kita udah belajar event kan ya? Event yang udah kita pelajari kemarin masih ingat nggak apa namanya fungsi? Oh ya itu kan yang apa sih namanya aku lupa. Yang waktu ada kita main-main pakai turtle kemudian dia lompat-lompat itu namanya eventnya apa? Random. Random. Oke, fungsinya random yang kita pakai. Kalau eventnya sendiri? Lupa. Oke. Ya, nama eventnya Soalnya adalah kali kan itu Asyam nggak masuk. Soalnya ada acara, habis ada acara dari iya, minggu sekolah. kemarin ada kegiatan sekolah ya katanya ya. Ah, Oke, ya, nggak apa-apa. Madrid malam bersama, malam Hmm, beribadah. iya, iya, iya. Dalam rangka ini, karena Padahal kegiatannya nggak beribadah, ibadah banget sih, main perang bantal. oh, oke. Ini nginep di sekolah. Nah, Oke. iya. Oke, good. Nah, sekarang Mister coba ingetin lagi ya. Jadi event itu yang paling simple adalah event yang ada di mouse. Apa yang bisa kita lakukan dengan mouse? Namanya event klik. Jadi namanya itu juga namanya klik. Kita tuh ngeklik pakai mouse, itu nama eventnya juga namanya event klik atau namanya on click tepatnya. Nah sekarang kita akan coba komunikasikan dengan kombinasikan. Nah, susah banget Mister ngomong kombinasikannya. Kombinasikan dengan menggunakan keyboard. Jadi on press kalau nggak salah namanya. Nah nanti kita akan coba lihat di bagian sekarang ini pada saat kita tahu. Tapi kok ini kan versi lebih rumitnya ini kan nih. Nih, Asya mau buka.
Apa Ini tuh? Asam nanti mau share screen sebentar. Oke. Asam jadi keinget sesuatu. Apa tuh? Waktu itu kan ada gitu Asam inget Hmm, di laboratori. Asam tahu ini sama aja kayak apa ya? kayak apa? Sama kayak gini kan pakai keyboard kan Mister. Heeh. Sekarang kita nanti Nah, akan mempelajari untuk event pakai keyboard. Kalau nggak salah nama fungsinya itu ini on ya. press. Sama dia kayak gini kan the project. Mana-mana. Asyam Terus ketemu project yang contoh udah pakai itu. bukan kan sama aja kayak sensing. Oh iya, bener. Terus Di bagian sensing ada, di bagian event juga ada. nah ini dia change x by ini loh, ini nanti pakai if. Nah, Ini mana nih if? Ini if if itu yang bawah tuh, if biasa, if itu yang bawahnya mana forever. ini Nah, itu dia. ini Yes, if. if this sensing if Iya, bener. up Misalnya ada banyak up tuh, ada up arrow arrow. Heeh. Terus dia sama suruh aja kayak ngapain? 10 pixel. Kalau dia up arrow 10 berarti pixel dia harus bergerak di motionnya. Ya, kalau up pakai change X atau Y. gini. Ya, coba nih. Kita tinggal kasih event. Mhm. Asam pencet atas. Bisa nggak? Nggak bisa hasil. Oh ya kan nggak bukan forever. Iya, harus ada forever buat untuk dia ngedeteksi real time-nya. Tuh. No kan? Tapi kenapa kok ke kanan, Asyam? Padahal itu yang dipencet up kan? Asum. Iya tahu. Asum lupa nambahin ini. Apa? Apa yang kurang? Change Y. Change. Ye, nah, good. Kalau kayak gitu nanti bentuknya gimana kita coba? Coba di drag dulu ke kiri. Dia sudah ke ujung. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau seperti itu, X-nya itu dihilangin Asyam. Jadi nggak dia bergerak ke kanan Mana? lagi. Kan ada change X sama Mana? change Y yang punya Asyam. Kalau up arrow, kita cukup pakai Y aja. Jadi X-nya nggak usah. Yes. Nah, coba ditarik kucingnya disuruh ke tengah lagi. Bisa nggak narik kucingnya ke tengah? Naruh posisi ke tengah. Nggak bisa. Kalau gitu kita pakai dengan koordinat. Koordinatnya rubah jadi yang 272 sama 221 jadi 0 sama 0. XY-nya. Pakai set. Nggak usah pakai set. Pakai itu yang go to XY. Masih ingat di motion ada go to XY tuh di atas. Di bawahnya random. Go to Nah, XY. go to XY. Taruh di bawahnya itu bendera hijau. Jangan di dalam loopnya, di bawah bendera hijau. Iya, taruh di tengah. 0,0. Kalau scratch itu tengahnya itu 0,0 sama kayak di yang di Paint Python kita kan juga 0,0. Nah, up arrow-nya pakai yang kalau up cukup pakai X aja, Y aja. Ntar kalau enggak dia miring nanti jalannya. Siapanya? Nah, Y-nya aja dimasukin ya. Good. Nah, coba ke atas. Tuh, ya kan? Nah, bener. Mirip kayak gini nanti akan kita pelajari. Cuman di Python. Kalau ini kan pakai Scratch. Scratch itu bisa pakai sensing, bisa pakai event. Kalau Asyam lihat di event, itu juga ada tuh. When, key, press, seperti apa yang akan kita tambahkan. Itu di event juga ada. Nah, mirip seperti ini konsepnya yang udah Asyam pahami. Cuman kita akan buat bahasanya itu adalah bahasa di Python-nya. Oke, mantep. Oke, keren. Masih inget juga Asyam ya di Scratch-nya ya? Oke, nice. Asum ingat, tapi soalnya aku itu Asum
lagi lagi penasaran gimana saya buat project scratch itu kayak gitu. Jadi semua kepo aja deh. Nah, mix habis itu nyoba buat punya sendiri. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Mantap. Bener banget yang Asyam sampaikan. Kita akan membuat seperti yang ada di Scratch itu. Event. Event itu yang kita udah kenal. Di Scratch juga ada kan event ketika sprite diklik. Nah, sama. Yang kemarin Asyam pelajari adalah event ketika sprite diklik atau objeknya diklik. Ingat waktu ada kura-kura jalan, kita klik dia lompat kan? Kita klik terus dia lompat. Nah, itu adalah objek diklik ketika sprite diklik. Oke, Mister lanjutin lagi ya. Tadi sampai ke event yang kita akan aplikasikan adalah keyboard untuk hari ini. Jadi kemarin udah belajar mengenai kliknya, sekarang kita aplikasikan dengan keyboardnya. Nah, aplikasi suatu event, klik dengan yang di keyboard atau yang on press itu mirip dengan menggunakan suatu fungsi. Nah, fungsinya seperti ini. Nah, ini kalau klik kan, yang klik ada fungsi tangkap. Ingat ya prosedur untuk pembuatan fungsi, ada operator def, kemudian nama fungsinya, dan ini adalah x, y-nya sebagai parameternya. Sama. So, on press itu juga sama. Ada nama fungsinya, kemudian parameternya adalah x-nya. Nah, sekarang kita coba yuk langsung ke bagian course-nya. Jadi kita akan membuat seperti ini. Kita bisa gambar-gambar di bagian Python-nya sesuai dengan gerakan mouse kita, gerakan klik kita. Nanti dia akan ngebaca juga bagaimana klik kita itu akan berpengaruh pada posisi yang udah kita tentukan. Nah, ini rangkaian dan sebagainya. Nah, namanya ini. Kalau yang pertama adalah on drag, ini gabungan dari on click dengan bukan gabungan. Next step-nya dari on click, kalau on click cuma sekali klik aja, kalau on drag dia kita klik kemudian kita geser-geser tuh. Nah, itulah on drag. Mirip juga dengan on click-nya. Jadi di perintah ini yang terbaru adalah di bagian on drag-nya. Nah, ini contohnya on drag-nya dia membaca posisi X, Y yang terakhirnya. Nah, sekarang yuk kita coba buka di bagian ininya, di bagian course-nya Asyam. Apakah Asyam udah buka course-nya? Oke. Udah, jadi lagi. Ya, kita back dulu ke bagian yang P3 berarti. M5P3, lesson yang ketiga. Udah ini. Tapi Mister masih ngelihat yang scratch. Nah, mungkin screen case-nya nih masih yang scratch. Oh iya, lupa. Oke. Mister. Oke. Juga kalau simple paint, kita pakai jendela. Kita seluruh layar. Bagikan. Sudah buka. Berarti buka yang lesson berapa nih? Lesson 3 yang proyek Simple Paint. Dibuka dulu. Oke. Udah. Nah, untuk yang proyek Simple Paint ini kan tadi Mister menyampaikan ada beberapa poin yang harus dipakai untuk sebagai landasan kita, mind map. Nah, Mister contohin dulu ya mind mapnya. Jadi nanti Asyam bisa ambil mind map yang ada di sini yang udah Mister buat seperti yang ada di contoh soal. Jadi mind map ini coba Asyam buat dulu seperti yang ada di gambar. Jadi kita nanti sembari Asyam buat, Mister mau terangkan. Jadi itu nanti kita akan membuat fungsinya ada 3. Menggambar, fungsi ganti warna, sama fungsi mewarnai. Nah, untuk yang terakhir memindahkan posisi turtle dengan mouse click itu adalah event-eventnya. Yang menggambar kita gunakan mouse sama keyboard. Kita bisa gambar pakai arrow button atau pakai keyboard. Kalau yang bawahnya, yang kedua adalah ganti warna. Kita bisa menekan tombol M, G, B yang artinya merah, green, black gitu ya. Blue. B-nya tuh blue. Nah, itu nanti kita bisa ganti-ganti warnanya. Kalau yang mewarnai, kita pakai konsep begin and fill. S itu untuk mengaktifkan begin-nya, F itu untuk mengaktifkan fill-nya. Sesimpel itu. Ya, gimana? Sembari kita pakai itu gak sih? Apa tuh namanya? Apa tuh?
modul. Modul apa kita masukin? Yes, kita pakai modul. Nah, untuk modulnya, oke, Modulnya Mister, next step ya. Ke nomor 2. Modul yang kita pakai masih turtle. Kenapa? Karena kita masih berkutat dengan yang namanya animasi di dalam Python. Nah, ini beberapa modul yang kita akan pakai. Yang pertama adalah turtle. Dan kita sementara ini masih menggunakan turtle dulu untuk penggunaan atau pembuatan simple pen-nya. Nah, untuk yang pertama, Asyam ikutin dulu, kita buat simple pen yang paling sederhana dulu dengan menggunakan mouse dulu sesuai dengan mind map-nya yang kita buat tadi ya. Nah, sekarang coba diimport dulu. Import turtle-nya yang akan kita pakai. Asam ditemenin sama di meja Asam barangnya banyak banget, jadi ruang geraknya terbatas, maaf ya. Soalnya ada Rubik juga. Bingung Rubik itu mau dikemanain. Oke. From turtle import all. Nah, setelah itu kita akan coba praktekkan apa yang sudah kita sampaikan yang Mister sampaikan tadi di bagian PowerPoint-nya. Jadi kita pakai yang menggunakan untuk proyek simple pen yang pertama dulu. Menggambar dengan menggunakan mouse. Turtle import all. Jadi kita mengimport seluruh fungsi-fungsi yang ada di turtle. Belum. Itu kan bagian di sini. Kok Asam jadi Asam ngerti ini. Apa tuh? Oke. Asam ngerti. Asyam punya ide. Kita nggak butuh if. Kita nggak butuh if. Untuk simple pen maksudnya. Ini Asyam. Oh iya, betul. Belum butuh tepatnya. Nah, nanti kalau Asyam punya ide project, bisa juga nanti kalau Asyam punya ide kapan aku bisa menggambar, misalnya kapan aku bisa menggunakan simple pen, bisa menggunakan if. Tapi untuk sementara ini, untuk proyek simple pen sederhana belum menggunakan si if-nya dulu. Conditional statement kan maksudnya. Nah, sekarang coba Asyam praktek untuk membuat kode sederhana ini dulu. Jadi supaya kita bisa membuat gambar sederhana pakai Mau nggak bisa? Nah, jangan bisa di copy. Sebenarnya dihapus. Saya perlu diulang. Tanya, apa itu? Pencet apa Asyam? Gambar bintangnya, asteriknya. Pakai benda tuh. Pakai benda untuk menekan. Berhasil gak sih? Apa tuh? Kebanyakan tuh Mas itu. Pencetnya panjang banget. Oke, di delete. Dia akan ke kiri ya. Kok gak bisa sih dihapus? Kok dihapus gak bisa sih? Bukan gak bisa. Oke. Itu di Ctrl X ya? Aku pegang Ctrl X. Ya udah dicoba diketik ulang. Mungkin dia itu terlalu panjang Asyam ke kanan. Coba di blok, habis itu di delete. Nah, delete. Nah, kan aman? Sip. Oke. Terus kita coba lanjutkan setelah kita mendapatkan import turtle. Ingat, karena kita udah bergerak dengan objek atau menggunakan objek untuk di bagian penggunaan simple pen, maka definisikan objek turtle-nya. Seperti biasa.
Run turtle in portal. Aduh, mundur banget. Oh, ini kenapa? Berarti satu layar itu bisa menerima 30 kali 31, tapi dia dulu bisa. Kenapa? Asya mau buat apa? Oh, Nggak, itu mau maksudnya ngecek. mau ngecek satu layar itu muat berapa baris? Oke. Fungsi ini untuk apa ya? Pin. Bisa ada nggak sih fungsi di printer yang namanya pin? Apa itu yang warnanya pink? Pin. Namanya. Pin. Oh, oke. Ini kenapa ini kok sampai Iya. 31 pin? Buat apa? Apa? Enggak sebenarnya. Belum pernah sih kalau Mister apa itu ada perintah pin. Oh, ini dia. Pin. Pin. Baris kedua. Oke, kita lanjut. Berarti kita biasakan untuk menginisialisasikan si turtle. Udah perasaannya kayak asam. Kenapa? Karena asam waktu dijilat kayak ada rasanya gitu. Kenapa? Rasa nggak terlalu kedengaran. Gitu. Daun asam kayak ada rasa-rasanya gitu waktu dijilat. Cuman biasanya cuma kayak biasa aja. Oke. Tapi kok nggak ada kayak gitu. Ya 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 ya. Oke. Oke, lanjutkan dulu. Oh, di sini hujan ya, Syam. Kalau dia masih tadi barusan hujan. Hujan juga ya? Dia ngelusin tangan. Karena rasa aneh. Nah, izin buang sampah dulu dengan kenapa dibungkus itu. Oke. Sudah? Ini T1 atau mau bingung? Ya, T1 nggak apa-apa, boleh. T1 sama dengan lanjut. Kayak doang ya harusnya. Sebenarnya kalau untuk nama variabel, kalau misalnya mau ditambah apapun diganti apapun sebenarnya nggak apa-apa sih, Syam. Tapi kalau mau dibuat sama function juga nggak apa-apa. T sama dengan turtle, boleh. Turtle-nya pakai huruf besar karena kita mendefinisikan objek. Jangan lupa buka kurung tutupnya objek sama seperti pemanggilan function, tapi dia ada huruf besar di depannya. Biasanya menandakan objek itu kalau dia namanya huruf besar. T titik
Mister, boleh di copy di chat gak sih? Bisa nggak ya itu? Sebentar. Ini gambar juga Asyam. Apa? Ini gambar. Di PowerPoint-nya Mister ini gambar. Itu kayak nulis, abis itu nanti di copy aja. Kalau Oke. nggak ada. Mister ini ya, Mister coba ini ya. Coba tulis di notepad ya, nanti Mister copy di chatnya. Speed. Oke, sudah. Nanti paling ada penyesuaian di tab-tabnya ini. Kan ketiknya Oke. notepad. Nah, itu dia. Coba nanti disesuaikan. Bawa-bawa yang biru itu. Udah, teman. Udah di copy. Alhamdulillah. Kurang. Tuh. Hah? Hah? Apa yang kurang? Kalau inisiasi objek harus ada kurung buka kurung tutup juga di baris ketiga. Di baris ketiga turtle-nya itu ada kurung buka kurung tutupnya, lupa Asyam belum tambahin baris ketiganya. Habis tulisan turtle ada kurung buka kurung tutup. Habis tulisan turtle, jadi bukan turtle-nya yang dikurung, turtle kurung buka kurung tutup gitu. Sama kayak kita waktu manggil fungsi, ya kan? Jadi turtle terus sebelah paling kanan setelah ada kurung buka kurung tutup. Nah, good. Nah, sekarang coba di play. Apakah nanti akan ada muncul objek circle, bentuknya bulat, warnanya apa? Biru berarti harusnya ya. Coba di play. Apa? Coba di play. Oke. Nah, udah muncul kan? Nah, sekarang coba di drag, diklik, habis itu digeser sama Asyam. Dia menggambar nggak? Akan menggambar sesuatu nggak? Buletan yang itu, nah diklik, nah udah berhasil ya. Jadi maksudnya on drag itu adalah seperti itu Asyam. Dia akan pas waktu kita geser, dia akan terus menulis seperti yang sudah kita set di awal. Jadi shape-nya tadi adalah bulat untuk bentuk turtle-nya. Kemudian dia nggak usah diklik, harus tetap aja di tempat dotnya.
Kenapa? Nah, dotnya kan udah mengikuti ini kan gerak kursornya Asyam kan. Cuman dia nggak bisa cepet Tapi gitu Asyam. Kalau dia keluar dari kanvas dia akan lepas. Jadi pelan-pelan. Nah, kan lepas kan? Karena kanvasnya cuma terbatas tuh. Kita nggak ada apa kanvas di webnya cuma sebatas ini aja, kotak kecil ini aja. oke. Oke ya. Nah, itu yang pertama. Nah, pertama udah oke nih yang untuk yang bagian mouse-nya. Nah, terus kita lihat ya di bagian tadi Simple Paint itu selain dengan menggunakan mouse kita menggunakan keyboard loh. Ada menggunakan keyboard. Nah, gimana menggunakan keyboardnya? Termasuk lagi ke bagian presentasinya. Jadi ada yang namanya get screen, kemudian ada yang namanya on press ya kalau nggak salah tadi yang keyboard ya tadi yang Mister sampaikan. Nah untuk yang screen dulu, di screen ini kalau kita mau buat yang seperti ini lompat-lompat ininya gambarnya, nih coba Asyam lihat pas ketika kita menuliskan hi tuh dia nulisin putus kan kayak dia lompat ke tempat yang lain. Nah itu harus menggunakan on screen-nya. Kita pakai screen-nya. Cara mendefinisikan screen-nya seperti ini. Jadi SCR sama dengan T get screen. Nah, Asyam bisa tambahkan dulu kode ini di bagian bawahnya yang Asyam buat tadi di proyek Simple Paint-nya. T get screen-nya. Mana? Tulis di program. Hah? SCR sama dengan T get screen ditambahkan di baris bagian paling bawah setelah T on drag. Kalau on drag itu kan dia nggak bisa lompat masih. Nah kita coba dulu yang lompat dulu. Gambar mouse-nya bisa lompat-lompat. Nah, coba ditambahkan. Jadi kita tambahkan one by one supaya nanti kita paham nih. Oh ini loh langkah-langkahnya untuk membuat Simple Paint. Asyam balik lagi ke Simple Paint-nya, proyek Simple Paint-nya Asyam. Terus tambahkan baris code SCR sama dengan T get screen untuk mendapatkan atau mendengarkan, memproses, merespon apapun yang terjadi di screen. Kita akan mendapatkan value-value yang ada di screen. Coba ditambahkan ke bagian proyek Simple Paint-nya dulu, pergi ke proyek Simple Paint-nya. Yes. Nah, di bagian bawahnya baris ke 15 boleh, 14 boleh. Supaya dia lompat tuh. Nah, kayak itu kan di contohnya ada lompat-lompat. Nah, ditambahkan variabelnya SCR sama seperti yang dicontohkan. Oh, ini memang event klik. Ya, kita masih di bagian event kliknya. Kita sempurnakan. Karena event kliknya kita cuma drag doang, nggak bisa dilompat-lompat gitu kan. Kita buat SCR dulu untuk mempersiapkan variabel supaya bisa mendeteksi apapun yang terjadi di screen. Ya, T on screen ya kalau nggak salah. Ini apa ya? Oh sorry, T titik get screen. T titik get screen di slide-nya bisa dilihat tuh. Nah, T get screen. Tadi itu perasaan on screen. On screen yang mana on screen? Apa? Yang di petunjuknya. Tuh, di petunjuknya bisa di copy tuh. T titik get screen di bagian tas panelnya Asyam. Yang di proyek Simple Paint, coba di proyek Simple Paint sebelah kanan untuk melakukan ini membuat objek dengan jenis layar di mana kura-kura terletak metode T. Nah, T get screen tuh sampai kurung buka, kurung tutupnya aja. Nah, tinggal di copy aja tuh. SCR sama dengan T get screen. Oke, itu kurungnya kelebihan. Kurungnya Tapi di sini memang kayak gitu. kurungnya kelebihan. Nah, terus ditambah nama variabelnya SCR di depannya. Belum bisa mendengarkan sekarang karena apa? Kita belum ngeset get screen-nya nanti apa yang mau kita dapetin. Nah, kita itu masih mau ngeset untuk apakah program kita bisa mendeteksi screen yang diklik atau enggak, atau yang berinteraksi dengan kita screen-nya.
Oke ya. Coba yang baris 15 ditambahkan dulu variabelnya. Variabel SCR sama dengan tGetScreen. Sama kayak tadi. Kita akan menggunakan variabel SCR supaya lebih pendek untuk penulisan fungsinya. Baris ke-15 ya. SCR sama dengan tGetScreen. SCR. Nah, dari sini ya Syam, kita mau buat dia supaya bisa lompat. Coba Asyam klik sembarang tempat. Bisa lompat nggak dia? Nah, sekarang coba klik atasnya, kirinya. Nggak bisa kan? Masih ada di situ dia. Nggak lompat dia. Nah, supaya dia bisa lompat, kita gunakan on click. Tapi on clicknya di bagian screen. Kita ada fungsi yang namanya kalau kita masuk ke dalam, nah, ke dalam PowerPoint-nya, on screen click namanya. Seharusnya di bagian itu tas panelnya Asyam juga muncul tuh. Nah, ini yang bagian ketiga ya. SCR titik. Tadi yang langsung ketik ini on screen, on screen kliknya. Oke. Nah, itu diketiknya setelah kita mendapatkan get screen. Nah, jadi jangan kebalik ya. Get screen itu adalah fungsi utamanya. Nah, saat fungsi utama ini udah didapetin, nah kita mau menyeleksi pakai yang on screen kliknya saja. On screen click. Nah, on screen click ini karakternya mirip seperti on click seperti biasanya yang ada di objek. Kalau on screen ini ada di screen. Kalau klik biasa itu ada di objeknya. Pakai fungsi move. Nah, apa fungsi move itu? Nanti pada saat kita memindahkan si kliknya. Move-nya belum ada fungsinya, jadi dia belum bisa aktif. Kalau kita lihat di sini, move-nya kita buat dia fungsi untuk memindahkan posisi seperti biasa. Ingat Asyam waktu kita gambar-gambar yang ada di pemandangan kota, kita kan ada pakai pen up, go to XY, pen down, supaya dia nggak kecoret kan. Nah, move-nya sama, pakai fungsi ini. Jadi tuliskan fungsinya. Def. Pakai operator def, jangan lupa itu adalah sebuah fungsi. Oh, bisa Mister. Def move, oke. Kemudian parameter yang akan digunakan adalah koordinat ya, x, y. Oh, def-nya bukan pakai DEV Asyam, F. Kalau DEV development nanti jatuhnya. Baris ke-17 untuk penggunaan operator def untuk pembuatan fungsi pakai DEV, kok V, F. Bukan move, pakai V. Yang 17 ya itu pakai F ya, D F. Oke. Nah, ini adalah fungsi yang digunakan untuk melihat atau merespon on screen kliknya ya. Oke, fungsinya ditambahkan seperti yang ada di presentasi ini. Move x, y, parameternya adalah xy sebagai koordinat yang akan menyimpan koordinat nanti ke dalam fungsinya. X, y. Habis itu lagi belajar ngetik pakai pensil. Ngetik pakai pensil? Kok pakai pensil? Oke, yang move-nya ini pensil ini
coba tebak. Ini cerpen atau pulpen? Untuk yang move-nya itu pakai parameter x, y, Asyam. Ingat ya, yang kemarin waktu klik ada move, x, y. Yang kayak di baris ke-10. Draw x, y. Nah, ini juga sama. Def move dalam kurung x, y. Ditambahkan parameternya. Karena nanti kita akan membaca parameter untuk screen-nya. Dia ngeklik koordinat mana sih gitu tuh maksudnya. Jadi nanti udah dapat koordinatnya dikirim ke fungsi move sebagai parameter. Nah, nanti kita buat dia gotonya sesuai dengan parameter yang sudah didapetin dari screen. Jadi ditambahkan dulu tuh yang baris ke-17 move x, y. Sudah? Coba. Oke, coba. Itu belum ditambahin tuh 17 tuh kosong tuh. Move x, y. Move-nya masih kosong tuh. Oke. X, Y. X, Y. Yes. Nah, itu adalah sebagai parameter dari koordinatnya. Wah, baru ada 1, 2, 3. Apa? Baru 21 baris tapi udah sejam. Ini kan karena ada fungsi baru ya kan. Nah, terus lagi lanjutin fungsinya. Di dalam fungsi move itu ada 3 komen yang kita butuhkan. Supaya dia pada saat nanti berpindah tempat gak ngecoret, berarti apa yang harus kita lakukan kalau di dalam turtle supaya dia nggak nyoret kemana-mana waktu berpindah? Got pen A dan pen Yes, down. good job. Nah, sekarang tambahkan itu dulu. Yang untuk dia supaya nggak kecoret. Di dalam fungsinya. Berarti di tubuh fungsi move x, y. Coba Asyam tambahkan. Nanti Mister coba cek. Oke. Pasukan dinosaurus. Bad input jadinya. Karena move-nya belum selesai. Move-nya belum ada fungsinya. Komennya apa aja yo tadi. Jadi Izin ambil kunci. Oke. Kunci. Kunci terus aja. 5 tambah 3 ada 7. 4, 6, 7, 8, 4, 6, Pen up. Itu PU. 7, 11. Oke. Ada sekitar 13 atau 11 kunci gitu. Lupa. Yang apa ya? Yang kita pakai. Satu terus. Ya, pen. Karena Ingat ya, kita sudah menggunakan objek nih Asyam. Berarti Apa? di depannya kalau kita udah menggunakan objek, nggak bisa cuman panggil pen up saja. Kita harus spesifik. Objeknya kita panggil dulu. Iya. Sebentar S dulu enggak. Oke. Enggaknya bilang itu enggak. Objeknya adalah yes, nice. Oke, gaskan selanjutnya. Goto, goto, goto. Ya, got itu. Kurang O. Ya. Nah, gotonya juga stepnya sama ya. Apa Mister?
konsepnya untuk pemanggilan Goto jangan lupa apanya? Titik. Oh ya, ya, oke. Ya. Ntar kalau lupa dianya nggak lompat nanti. Uang ke pen up doang. Ini pimpinan yang belum bayar. Ternyata kalau coding itu bisa sampai lupa waktu. Kenapa, Asyam? Ternyata coding itu bisa membuat lupa waktu. Banget. Mister tuh kalau ngoding kadang tuh juga sama sih, Asyam. Belum. Oh gitu. Nah, ketemu kan tuh akhirnya. Belum nanti kalau kita udah ketemu tantangan kayak gini nih, tuh kan kalau pas udah ketemu tantangan terus kita bisa solve tuh, jadi kayak aduh pengen lanjut gitu. Kenapa? Ya kan, coba Asyam klik di sembarang tempat, nanti dia akan ngikutin Asyam loh. Klik sembarang tempat, udah tahu. Nah, tapi itu belum bisa gambar tuh. Kenapa? Karena cuma di pen up doang. Harusnya diapain biar bisa gambar? Up and down. Gimana sih Asyam? Nah, ada yang kelupaan tuh pasti. Oke, udah inget ya. Nice. Coba tulis hi. HI, tapi harus terpisah. Nih, udah mantap tuh. Jadi udah lompat dia ya. Coba nanti di drag kalau mau gambar. Nah. Oke ya. Jadi sampai sini bisa mengikuti ya, Sam ya? Bisa. Oke, nice. Nanti bisa tuh Berarti nih dibuat. ini udah selesai gambar terpisah udah. Yo, Berarti sisa satu lagi kan? tinggal satu lagi. Apa itu? Yang ini pakai keyboard. Kalau tadi pakai mouse-nya udah oke semua kan berarti? Tadi kan kita fiturnya adalah fitur menggunakan mouse sama fitur menggunakan keyboard. Berarti fitur pertama dan mission accomplished. Oke, nice. Berarti tadi yang balik lagi ke sini, Mister back sebentar. Oke. Nah, Mister balik ke sini sebentar. Yang ini menggunakan mouse sudah oke. Sekarang kita yang menggunakan keyboard. Oke. Nah, ini makin seru nih. Itu kalau di share macam apa nih, crazy games, game online apa? Ada ini ini. tempat-tempat game game online seru, terus ada Poki macamnya, ada banyak. Oh gitu. Jadi kalau kayak dulu itu kayak kumpulan-kumpulan game-game gitu ya? Jadi gak usah download, tapi kayak Google Play Store, tapi gak bisa download, tapi bisa mainnya gratis. Tapi mainnya di web kan, nggak bisa di desktop kan? Kalau dia koneksinya internetnya nggak ada, bisa nggak? Ada gantung. Oh iya, iya. Digantung kalau main website misalnya kalau di Poki internetnya maupun sekecil apapun masih bisa. Tapi kalau di Crazy Games butuh internetnya kecil, beda dikit bisa mati langsung. Oh gitu. Oke. Nah, yuk kita lanjut lagi ya. Sekarang kita yang keyboard. Nah, event keyboard. Kenapa? Oh iya, oke. Kalau ngomongnya di sini nggak dengar lah kalau nggak ngomong gitu. Buruan ya. Nah, udah kalian lagi. Oke, sudah. Oke, nice. Nah, sekarang kita akan masuk ke event yang kedua, yaitu event yang di keyboard. Nah, nice. Nah, di keyboard ini tadi, kalau menurut mind map kita, itu ada beberapa. Ada yang menggambar dengan arrow, ada yang mengganti warna dengan tombol merah, green, blue, dan sebagainya, gitu kan. Nah, kita ambil yang pertama dulu. Salah, Mister. Oke, kita ambil yang fungsi pertama, yaitu untuk mendengarkan keyboard supaya dia bisa menggambar.
kita nanti pakai fungsi on key sama SCR listen. Jadi ada dua fungsi untuk pakai keyboard, ada listen dan on key. On key itu maksudnya nanti tombolnya apa yang mau dipencet gitu. Kalau listen itu adalah perintah defaultnya supaya dia langsung akan mendeteksi kalau tombol S ditekan maka sistem harus mendengarkan S ya. Nah gitu. Sistem harus merespon S ya. Nah, kayak gitu ya gambarannya. Nah ini contoh-contohnya penggunaannya nanti. On key-nya itu ada dua parameter, dua argumen. Fungsinya tetap pakai fungsi ya Asyam ya. Jadi kita pakai fungsi sama tombolnya apa. Nah, jadi nanti kita tentukan nama fungsinya apa, kemudian tombolnya apa nih yang mewakili fungsi itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk yang pertama adalah mengganti. Oh ini mengganti warna dulu nih ternyata Asyam. Wah kalau mengganti warna, nggak ini dia nanti. Enggak seru. Iya nggak ganti ser. Sekarang langsung kita ke bagian tombol untuk atas, bawah, kanan, kiri ya. Ganti warnanya nanti dulu belakangan. Karena konsepnya sama. Mau pakai ganti warna atau mau pakai tombol atas, bawah, kanan, kiri itu juga sama. Nah selanjutnya berarti Asyam tadi kan udah terakhir adalah membuat code untuk yang get screen kan ya kalau nggak salah tadi ya. Nah di bawahnya SCR get screen yang posisi terakhir yang di bagian baris keberapa tadi yang punya Asyam tadi on screennya, coba Mister lihat. Aku juga suka. Ya masuk ke bagian proyek. Iya masuk ke proyeknya Asyam dulu. Tadi Mister lupa di baris keberapa tadi yang punya Asyam. Jadi kita harus melisten dulu. Kalau tadi on screen-nya sama kayak tadi, kita harus buat get screen-nya dulu. Supaya apa Mister? Supaya saat kita berinteraksi dengan screen, kita dapat value-nya, kita dapat return-nya. Return-nya berupa apa? Nah, sama juga keyboard. Harus listen dulu, suruh dengarkan dulu dia. Ayo dengerin ya sistem. Karena aku nanti akan menginstruksikan kamu lewat keyboard. Nah, gitu. Jadi konsepnya. Jadi kita harus tempatkan sesuai dengan posisinya. Mana proyek Asamnya nih tadi? Oh, ini apa? Oh, proyek Simple Pen yang sebelah kiri ya, yang sebelah paling kiri. Oke, mana Asyam? Halo, Lara, Asyam masih ada di depan laptop? Ya kan ada di depan laptop. Oh, oke. Let's modify our code. Oh, kita sambil sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris sama Asyam. Ayo Mister. Yes, gimana? Masuk ke coba masuk ke proyek Simple Pen-nya mana? Ini Asyam masih ada di online lesson. Hah? Kenapa? Abisnya udah jadi di Simple Pen ini kok. Oke, kita masuk ke proyek Simple Pen-nya dulu. Simple Pen-nya Asyam. Ini Asyam di Simple Pen. Tapi kok punya Mister munculnya di online lesson ya Asyam? Sudah kah? Coba dicek. Screen cache-nya itu masih di nyangkut di online. Apanya yang mati? Mati tiba-tiba. Iya. Coba di reload lagi pelan-pelan, di refresh. Mungkin perlu di refresh. Sabar, itunya mati. Oke. Mati itunya. Itu dia pakai suara ya. Oke, nggak apa-apa. Mister tungguin, tenang saja. Pantesan tadi kok kayak nge-freeze apa-apa ya kok ini.
Nah, udah nih, udah muncul lagi. Tapi masih belum di Simple Paint, masih di online lesson. Wah, oh ya kan aku lupa ke kanan. Lebaran. Jelasan nih. Nah, oke, udah masuk. Nah, terakhir adalah di on screen click kita kan. Nah, ingat tadi pada saat kita menentukan inisiasi get screen itu ada di baris ke-15 ya. Supaya dia inisiasinya pas, untuk inisiasi terkait dengan sistem, kita kelompokkan di baris di bawah angka di bawah baris 15 semua ya. Berarti di bawah baris 15 tambahkan lagi yang ada di seperti di mana ini presentasi SCR titik listen. Jadi variabel SCR itu selain mendengarkan screen-nya, selain mendapatkan return dari screen, juga dia harus melihat atau merespon keyboard yang kita tekan. Itu yang SCR titik listen. SCR titik listen. Di bawah baris ke-15 berarti. Supaya nanti gimana tulisannya tuh nggak tahu. SCR titik listen di baris ke-15 tuh kan ada SCR titik T get screen.